Bu Stefani, apakah sudah dari tempatnya Ibu udah kelihatan ada yang masuk? Bu Stefani? Ya Pak, sudah Pak. Ini sudah bisa didengar seharusnya ya oleh para peserta. Tapi, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, semangat pagi dan selamat datang di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2020. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di virtual room siang hari ini. Saya Foni yang akan menjadi host Anda. Saya mengingatkan kembali seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir berkenan untuk kembali mengisi absensi di Google Form yang sudah kami share sebelumnya. Saya informasikan kepada seluruh undangan yang sudah hadir di virtual room siang hari ini. Pada siang hari ini saya didampingi oleh 2 orang narasumber, yaitu Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil, dan Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Sebelum ruang virtual ini saya serahkan ke narasumber, saya ingatkan rekan-rekan media yang sudah hadir berkenan untuk mengganti, merename menjadi nama dan dari media mana, supaya kami tahu di saat rekan-rekan media memberikan feedback, memberikan komen atau pertanyaan. Mohon berkenan untuk menuliskan nama, kemudian informasikan dari media mana. Terima kasih untuk kesediaan dan kerjasama rekan-rekan semua. Baiklah, langsung saja untuk sesi yang pertama, saya akan menyerahkan virtual room ini ke Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Saya persilahkan, layar saya serahkan ke Pak Muhammad Sabri Hasan. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Salam sehat selalu dari kita, dari PT Martina Berto Tbk. Kemudian yang terhormat Bapak Brian David Emil sebagai Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, dan terima kasih kepada Mbak Foni yang telah memandu dan membuka acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2020 pada PT Martina Berto Tbk. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini ingin kami informasikan bahwa tadi tepat pada pukul jam 10 kita telah melakukan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2020. Sebagai bentuk
kepatuhan kita kepada regulasi dalam hal ini adalah kita sebagai emiten diwajibkan untuk melakukan public expose agar publik bisa mengikuti dan juga bisa menerima pemaparan dan informasi serta perkembangan kinerja perseroan dalam tahun buku 2020 tersebut. Nah, makanya dalam kaitan inilah kita dan saya akan mencoba memaparkan sedikit sebagai pembuka sebelum kita mulai public expose ini. Kemudian selanjutnya adapun tentang kinerja perseroan, bisnis perseroan akan dijelaskan, akan diuraikan oleh Bapak Direktur Utama PT Matina Bertel Tbk, yang ini adalah yang akan dipaparkan oleh Bapak Ryan David M. Materi bisa. Mohon maaf, ini ada kendala sehingga materinya belum bisa tayang dulu nih. Kita akan lagi coba. Semoga bisa dapat ditampilkan materi public expose-nya. Nah. Kita langsung ke layar berikutnya aja. Baik. Public expose PT Matina Bertel Tbk tanggal 26 Agustus 2021. Saya akan membuka sebagai background dari PT Matina Bertel Tbk ini dari visi dan misinya dulu. Bahwa visi dari PT Matina Bertel Tbk atau selanjutnya kita akan sebut dengan MBTO adalah menjadi perusahaan perawatan kecantikan dan spa yang terkemuka di dunia dengan produk yang bernuansa ketimuran dan alami melalui pemanfaatan teknologi modern, penelitian dan pengembangan sebagai sarana peningkatan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya misi MBTO adalah 1. Mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk perawatan kecantikan dan spa yang bernuansa ketimuran dan alami dengan standar mutu internasional, guna memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai segmen pasar, dari premium, menengah atas, menengah, dan menengah bawah, dalam suatu portofolio yang sehat dan setiap merek mampu mencapai posisi 3 besar di Indonesia di setiap segmen pasar yang dimasukinya. 2. Menyediakan layanan yang prima kepada semua pelanggan dalam porsi yang seimbang, termasuk konsumen dan para penyalur produk. 3. Mempertahankan kondisi keuangan yang sehat dan pertumbuhan bisnis. 4. Merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga kerja yang kompeten dan produktif sebagai bagian dari aset perseroan. 5. Memanfaatkan metode operasi, sistem dan teknologi yang efisien dan efektif di seluruh unit dan fungsi usaha. 6. Menerapkan good corporate governance secara konsisten demi kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders. 7. Memberikan tingkat keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham. 8.
mengembangkan pasar internasional kosmetika, produk spa dan herbal dengan fokus jangka menengah di kawasan Asia Pasifik dan fokus jangka panjang di pasar global dengan produk dan merek pilihan. Sebagai informasi profil dari MBTO adalah bidang usaha yaitu produksi, pemasaran dan perdagangan produk-produk kosmetika, perawatan kecantikan dan jamu. Bahwa MBTO ini berdiri tahun 1997 dengan perawan perdana pada tahun 2011. Adapun fasilitas produksi yang dimiliki MBTO adalah satu produksi yang bertempat di Pulau Gadung, yaitu pabrik produk, pabrik kemasan. Yang kedua ada Cikarang, yaitu berupa produk jamu dan Simplicia. Kemudian Bekasi, Narogong adalah pabrik maklon. Adapun saham yang tercatat adalah 1.070 juta lembar untuk saham publik 33,33%. Yang sebenarnya penggunaan dana atau use of proceeds kita skip. Kemudian lanjut adalah kami akan menginformasikan tentang struktur perseroan, di mana MBTO ini memiliki dua anak usaha, yaitu ada PT TPS dan PT Sedevindo. Adapun PT TPS ini adalah yang mengelola Martatila Shop, kemudian PT Sedevindo adalah bergerak bidang maklun produk kosmetika. Adapun aktivitas usaha yang saya akan gambarkan secara ringkas, yaitu membuat kosmetika dan obat tradisional, kemudian selain itu juga memiliki usaha lain yang dijalankan oleh anak perusahaan. Nah, adapun hasil produk, kategori produk yaitu adalah kosmetika dan tata rias, kemudian perawatan wajah, perawatan kulit atau body care, perawatan rambut atau hair care, perlengkapan mandi atau bath and shower, kemudian wangi-wangian, lalu obat tradisional. Adapun bentuk produknya adalah bisa dalam bentuk krim, shampoo, parfum, cairan semprot, kemudian bedak dan lipstick. Selama 50 tahun, kurang lebih kita berdiri 50 tahun ini, merek-merek perseroan yang dikembangkan sampai saat ini adalah, kalau dilihat dari piramida ini, akan terlihat ada mereknya Cempaka. Jadi kita ada segmen, ada yang mass, ada consumer product, kemudian ada luxury product. Nah, untuk kategori mass atau consumer product adalah Cempaka, Mirabella, Belia, Sari Ayu, Kering, Color, kemudian Rudy, Biokos, PAC, Dewi Spa. Jadi kita memproduksi dalam kategori tersebut, ada yang mass, ada yang sampai kepada luxury product. Nah, sedikit kita informasikan bahwa produk-produk yang baru yang kita keluarkan pada saat ini adalah Sari Ayu Eco Nature, kemudian ada Mirabella Lip Cream, kemudian ada Kering Color Extra Moist, kemudian Sari Ayu Tan Warna 2019, ada Sari Ayu Gold 2-Way Cake, ada Sari Ayu Egypt Intense, kemudian ada PAC Studio Coverage. Kalau dari saya, coba mengantarkan dari secara umum profil perusahaan, kemudian mungkin lebih pasnya nanti Pak Brian sebagai direktur utama yang akan menjelaskan kinerja perseroan. Cuman sebelumnya mohon kepada Pak Brian untuk dapat menjelaskan sebelum menyampaikan tentang kinerja operasional, ada baiknya Pak Brian bisa masuk kepada slide kekuatan
kekuatan dari Martina Berto. Lalu nanti Pak Brian menguraikan kinerja perseroan dalam bentuk angka. Silakan kepada Pak Brian, Direktur Utama MBTI. Soalnya dinyalain. Mulai lagi nih. Di sini Pak. Tes. Tes. Oke. Saya ulangi ya. Ada kendala audio. Jadi bagaimana kekuatan atau strength dari Martina Berto TBK tadi itu adalah pemain yang tidak diragukan lagi ya dalam beauty personal care. Udah cukup lama dan sudah masuk dalam fase yang yang fluktuatif dan kita tetap survive sampai hari ini ya. Lalu merek dan produk yang multi segmen ya, berbagai macam status sosial ekonomi kita masuki. Lalu jaluran distribusi yang rata dari Sabang sampai Merauke dan juga bahkan kita menembus pasar internasional, lalu research and development, inovasi yang kita punya lab tersendiri dan ini untuk beauty personal care lokal company kita bisa mengatakan yang cukup advance, paling advance. Lalu dengan tim manajemen yang berpengalaman dan didukung oleh afiliasi company di dalam Multatil Art Group yang sinergis, ya. Berbagai macam unit usaha yang lain di luar Martina Berto di dalam Multatil Art Group yang sinergis dengan perseroan dengan Martina Berto TBK. Baik, next slide. Oh, iya, ada delay nih. Ya, next slide. Bagaimana dengan rasio keuangan di kuartal pertama 2021 versus kuartal pertama 2020? Jadi kalau dilihat maka memang ini bayangan kami adalah kami seperti mesin diesel nih, ya. Jadi panasnya itu adalah di kuartal 2 dan di semester 2, ya. Jadi akan all out habis-habisan itu di semester 2. Jadi memang profilnya kalau dilihat di kuartal pertama ya perbaikannya belum signifikan. Nih memang karena pandeminya sangat-sangat luar biasa ya. Memang kalau dilihat dari current ratio ya itu belum ada pergerakan di situ. Tapi memang kalau dilihat daripada debt to asset ratio itu ada perbaikan. Jadi kita skip saja. Lalu next.
kalau dilihat dari profit and loss juga untuk kuartal pertama 2020 versus kuartal pertama 2021, maka belum terlihat di situ. Tapi kembali yang saya katakan tadi bahwa kita seperti mesin diesel ini. Jadi nanti di semester 2 sehingga whole year-nya akan bagus gitu ya. Oke. Apa yang sudah dilakukan? Next. Buset. Ya, oke. Ya, jadi ada beberapa manajemen manajemen effort yang kita lakukan adalah terutama di marketing dan promotion. Itu memang media above the line, digital, lalu kita kerjasama dengan key opinion leaders, ya, lalu program di dalam toko, lalu program hari belanja nasional di marketplace, lalu kegiatan-kegiatan sponsorship. Ini tujuannya adalah untuk brand ekuitas dan tentunya untuk sales juga, ya. Oke. Nah, lalu skip. Next slide. Ya. Nah, bagaimana proyeksi kita di 2021, ya? Nah, proyeksi kita di 2021 itu adalah pertama adalah di net sales adalah positive value growth, ya. Kenapa? Ya, karena kembali yang saya katakan bahwa kita itu seperti mesin diesel gitu. Jadi ada banyak strategi nanti yang sangat all out itu untuk menutup tahun 2021 terutama di semester 2 ini. Dan juga kalau dilihat dari laba usaha operating profit, ya, itu sampai 87 miliar, ya. Lalu bagaimana profit daripada before tax kita? Ya, profit daripada before tax kita itu kita canangkan sampai 71 miliar, ya. Lalu bagaimana dengan return on capital employed, ya, operating dibagi dengan total asset minus current liabilities adalah 14,53%. Ini sangat baik, jauh lebih baik dari 2020. Lalu juga bagaimana return on asset kita adalah 8,51%, ya. Dan return on equity adalah 13,70%, ya. Nah, itu. Jadi ada strategi-strategi di 2021 itu yang akan kita lakukan. Nah, di dalam public expose kita ini juga saya didampingi dua kolega direksi, ada Bapak Kilala Tilaat, ada Pak Jos Irvin Hartanto yang tadi diangkat. Mungkin Pak Kilala mau yang strategi Oke, baik. Saya. Oke. Jadi strategi 2021 adalah pertama adalah sangat adaptif, ya. Jadi dalam kondisi pandemi langkah efisien ini kita lakukan dan peluang-peluang bisnis itu kita garap, ya. Ya memang susah untuk berharap dengan tata rias, ya, karena semua kita bermasker gitu. Tapi peluang-peluang itu ada di mana? Adalah di body care, di skin care, di hair care, dan herbal, ya. Herbal ini juga luar biasa, ya. Mereknya apa? Sari-Ari Marta Tilaar. Di hair care ada Duryadi Suwarno. Lalu di skin care ada Biokas Marta Tilaar. Dan ini herbal ini Berto Imunku, meningkatkan daripada imunitas kita. Ini sangat luar biasa di dalam masa pandemi ini. Lalu juga fokus daripada saluran digital dan memperkuat daripada online. Lalu kerjasama dengan key opinion leaders seiring dengan pertumbuhan daripada belanja online. Dan juga kita tidak lupa pentingnya bahwa kita harus merenovasi daripada packaging kita, gitu, ya. Packaging yang lebih modern, yang lebih mudah, yang lebih kekinian, ya. Memang merenovasi itu sangat penting sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini kita lakukan. Lalu juga bagaimana dengan perbaikan daripada laba kita, ya. Channel-channel daripada trade marketing itu harus kita petakan mana yang lebih menggambarkan profitabilitas.
mana yang tidak menguntungkan. Yang tidak menguntungkan mau nggak mau harus kita tutup ya. Apalagi dengan masa pandemi ini, kita bisa melihat berapa banyak itu yang ditutup karena percuma kalau dibuka juga rugi gitu. Jadi kita fokus kepada yang sangat-sangat menguntungkan ya. Lalu pengembangan distribusi. Ya, next slide. Pengembangan distribusi ini sangat penting ya. Jadi strategi daripada multi distributor untuk menggarap channel-channel farma, toko obat ya. Indonesia Timur ini juga potensi luar biasa. Di modern trade ini barusan jadi 2 hari yang lalu kita menjalin kerjasama dengan Tiga Raksa TBK. Ini perusahaan yang spesialisasi di modern trade yang di Indonesia sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Lalu dengan channel pharma ada dengan Pentavalent ya. Jadi multi distributor itu sangat-sangat penting ya. Biasanya memang kita selalu menggunakan sole distributor gitu ya. Tapi strategi di tahun ini dan beberapa tahun ke depan bahwa multi distributor adalah menjadi poin yang sangat penting bagi prinsipal ya. Nah, lalu juga adalah perbaikan supply chain dan cash flow ya. Supply chain ini juga sangat penting. Jadi DC ya mengatur kesesuaian produk antara kebutuhan dengan pengiriman. Nah, dan juga sudah pasti ya bahwa kita itu kan kita punya 2 unit usaha yaitu PT Sedevindo dan juga ada PT TPS. Ini yang mengelola dari Multilateral Shop kita ya. Nah, itu bisnisnya harus kita tingkatkan. Sedevindo misalnya. Itu bagaimana mempertahankan dan meningkatkan klien-klien yang ada ya. Kita melayani baik lokal maupun international clients ya. Kita dipercaya oleh Unilever juga ya. Dan beberapa klien multinasional di PT Sedevindo. Juga seperti Sedevindo itu memproduksi dari hand sanitizer yang lagi top ya. Lalu Multilateral Shop. Nah, kalau Multilateral Shop, bagaimana kita mempertahankan bisnis di outlet-outlet yang besar, ya, dan juga mengembangkan daripada Multilateral Shop online. Dan juga di Multilateral Shop juga bagaimana kita masuk ke dalam marketplace. Itu juga kita all out habis-habisan di mana pertumbuhan daripada bisnis online kita juga sangat-sangat luar biasa, ya. Next slide. Ya, nah ini kalau kurang lebih jalur distribusi kita itu ada channel online ini langsung ke konsumen melalui agen-agen luar negeri, ada ke GT di luar negeri ke konsumen. Kalau melalui afiliasi company kita adalah PT SAI Indonesia yang biasa menjadi sole distributor itu ke GT dan ada beberapa ke modern trade. Nah ini strateginya juga kita ubah di tahun 2021 adalah mengurangi kontribusi daripada afiliasi company kita ya melalui distributor lain sehingga bisnisnya Martina Berto bisa berkembang jauh lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Lalu ada itu Multilateral Shop ya langsung ke konsumen. Jadi Multilateral Shop retailnya juga kita pilih ya. Baik. Jadi itu mengenai distribusi dan logistik. Next slide, hampir selesai. Nah, ya juga ini pengembangan bahan baku kosmetika dan personal care ya, raw materials. Nah ini kita ada kerjasama juga dengan Clariant ya. Ini perusahaan multinasional yang super besar. Itu ada di Swiss ya. Bagaimana kita mengembangkan daripada bahan baku kosmetik dan personal care. Ini kerjasama melalui Clariant. Nah itu dia tuh Placenta Berto. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu sekalian ya paparan singkat dari Public Expose untuk tahun buku 2020 dan ini adalah bagaimana prospek untuk 2021. Ya, sekian dan terima kasih.
Terima kasih Bapak Brian David untuk paparannya. Dan saat ini sudah cukup banyak masuk di kolom chat kita pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah hadir pada Ini mesti dijelasin lagi berarti. Bosan. ulang lagi aja ya. Oke. Tadi Bapak dulu. Oh, tadi nggak nyala. Karena harus gantian. Iya. Ya, baik. Kita sudah dengar paparan dari Bapak David Emil tadi, dan sudah cukup banyak juga nih Q&A di kolom question and answer saya. Tapi masih ada beberapa rekan media yang anonymous nih. Tadi saya sudah sampaikan juga ya rekan-rekan media, mohon berkenan untuk rename. Mohon maaf, ini karena event virtual pasti rekan-rekan media tahu banget ada begitu banyak kendala ya, tapi nggak mengurangi keseruan public expose kita pada siang hari ini. Dan hopefully rekan-rekan media juga bisa mendengar secara jelas ya paparan-paparan yang sudah disampaikan. Karena sudah cukup banyak juga kolom chat di pertanyaan-pertanyaan di kolom chat saya. Tapi beberapa juga masih belum dengan nama, jadi mohon rekan-rekan media berkenan mengganti nama sekaligus informasikan kepada kami dari media mana. Baik,
pertanyaan yang pertama ini sudah ada, saya akan sampaikan. Ini masih banyak beberapa yang tidak menyampaikan nama lengkap dan juga dari media mana. Jadi saya bacakan saja. Pertanyaan yang pertama adalah strategi apa yang dilakukan MBTO untuk bertahan di tengah pandemi saat ini. Tadi sebenarnya sudah ada beberapa paparan yang juga disampaikan oleh Bapak Brian Beckett. Tadi boleh kembali disampaikan Pak, silakan strategi. Ya, oke. Bertahan di tengah pandemi. Ya, singkat ya. Jadi di 2021 ini memang cukup menantang juga ya. Di 2020 kan menantang. Jadi pertama adalah kita harus sangat adaptif ya. Dalam kondisi yang seperti ini adalah bagaimana kita menangkap peluang. Nah, kalau kita berhadap pada tata rias ya, di mana bisnis kita besar di tata rias, ini kan tidak gampang gitu karena ketutup masker. Jadi kita kembangkan kepada skincare, kepada haircare, kepada body care dan kepada herbal. Kalau herbal adalah si Berto imunku itu ya. Herbal meningkatkan daripada imunitas apalagi di masa pandemi ini. Bukan berarti bahwa kategori apa makeup base itu kita tinggalkan, enggak, tapi kita fokus kepada bedak dan foundation. Lalu juga digital ya, saluran digital dan memperkuat online. Kita kerjasama dengan key opinion leaders ya, talk show, daring itu luar biasa ya. Udah dilakukan di semester pertama dan ini akan kita lanjutkan secara lebih masif di semester kedua. Lalu juga renovasi daripada desain kemasan kita itu ya, merenovasi daripada desain kemasan kita. Lalu perbaikan daripada laba kita. Ini juga penting ya, di profitabilitas daripada channel ya. Channel-channel mana yang masih profit, channel-channel mana yang enggak gitu. Nah, apalagi kalau di masa pandemi yang seperti ini, di masa krisis kesehatan dan krisis ekonomi, ini kita harus sangat selektif ya. Kalau enggak repot. Lalu pengembangan distribusi ya. Jadi channel kita petakan, lalu juga area ya. Dan satu prinsip kayak kita ini punya multi distributor itu biasa ya. Dan itu akan habis-habisan kita akan kembangkan di 2021 terutama di semester kedua ini. Memang biasa kita dengan sole distributor ya melalui afiliasi company kita. Tapi itu masa lalu gitu ya. Jadi bisnis kita ke PT SAI harus berkembang bagus di channel-channel yang dia expertise. Tapi bisnis kita di distributor lain juga akan terus kita habis-habisan ya di 2021. Lalu perbaikan daripada supply chain dan cash flow. Cash flow ini sangat penting, supply chain apalagi ya. Dan juga udah pasti mempertahankan dan meningkatkan bisnis di semua unit usaha kita. Ada dua anak usaha daripada PT Martina Berto Tbk, yaitu PT Sedevindo yang dia contract manufacturing business. Ini mempertahankan dan meningkatkan daripada existing client dan new client ya, baik yang lokal maupun internasional. Dan juga Martatila Shop kita petakan yang existing store dan juga Martatila Shopping online, dan juga dia mengelola daripada marketplace kita, di mana perkembangan daripada bisnis online itu sangat luar biasa ya. Jadi kurang lebih kalau ditanyakan strateginya, kurang lebih adalah seperti itu rekan-rekan media. Ini ada banyak ya Pak pertanyaan yang pilih. Berkenan untuk standby terus ya Pak. Kita masuk ke pertanyaan kedua, ini masih dari media yang sama, yaitu Indra dari q21.com ya. Rencana aksi korporasi apa saja serta pengembangan produk baru, kemudian kolaborasi dengan perusahaan lain untuk menunjang pertumbuhan bisnis MBTO. Tadi kurang lebih sebenarnya udah di-mention juga ya Pak. Kalau you mau jawab, silakan. Pertanyaannya, rencana aksi korporasi apa saja, kemudian ada pengembangan produk baru serta kolaborasi dengan perusahaan lain untuk menunjang MBTO ini Pak. Silakan.
Selamat siang rekan wartawan. Saya Kilala Tilaar, rekan dari Pak Brian. Saya akan jawab. Jadi berhubungan dengan aksi korporasi yang akan kita lakukan di semester 2 ini, seperti tadi dikemukakan oleh Pak Brian, bahwa strategi kita dari sole distributorship menjadi multi distributor. Nah, kita menentukannya adalah kita bagi menjadi 4 channel, yaitu channel general trade, kemudian modern trade key account, kemudian modern trade independent atau local modern trade, dan yang kemudian adalah yang farmasi channel yang lagi growing juga. Jadi aksi korporasinya akan lebih banyak bekerja sama juga dengan distributor yang memiliki kemampuan dan kespesialisasian masing-masing. Jadi beberapa waktu lalu kita melakukan kerjasama distribusi dengan PT Tiga Raksa Satria untuk menghandle modern trade key account. Nanti mungkin sebentar lagi akan di-announce lagi aksi korporasi yang berikutnya, perjanjian distributor dengan ex-distributor untuk menghandle channel-channel yang lain. Jadi memang semester 2 ini akan lebih banyak kita melakukan aksi korporasi untuk memeratakan distribusi dulu. Ya. Kemudian terkait dengan produk, yang pertama adalah sebagai produk yang legendaris, ya kita sudah lama di pasaran, dan makanya kita perlu banget untuk melakukan rejuvenasi daripada kita punya packaging untuk lebih menarik young generation atau milenial dan Z. Ya, jadi kita berusaha ke sana. Oleh karena itu semua effort daripada produk-produk baru itu akan lebih banyak kepada produk-produk rejuvenation. Yang kedua, pasti kita terus memonitor perubahan gaya hidup masyarakat. Ya, mau larinya kemana sih konsumen ini gitu ya? Kita tahu bahwa during the pandemic di 2020 ada penurunan di sektor tata rias ya. Nah, tapi apakah ini akan berlanjut di 2021? Nah, kita sedang juga lagi menyelidiki perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ya, gaya hidup daripada konsumen gitu. Jadi tadi Pak Brian sudah kemukakan bahwa kita akan fokus di skincare karena salah satu kategori yang masih mengenerate growth adalah skincare. Yang kedua kita melihat ada kesempatan di hair care dan kemudian ada juga kesempatan di suplemen kesehatan atau jamu, in which Martha Tilaar Group sebetulnya juga mampu melakukan terobosan-terobosan atau new product launch di dalam sektor kesehatan. Yang baru tahun ini kita launching adalah Imunku ya, atau imunomodulator dari bahan alami yaitu dari jamu. Kemudian di semester 2 ini ada kemungkinan juga kita akan melahirkan juga Imunku yang lain ya untuk segmen-segmen mungkin untuk anak-anak dan sebagainya ya. Jadi mungkin itu, jadi tetap kita monitor semua perubahan-perubahan gaya hidup, the new normalnya seperti apa, karena memang berubah, setiap bulan pun berubah gitu ya. Oleh karena itu terus kita akan monitor itu ya. Terima kasih. Sip. Kita masih ada 2 pertanyaan lain, tadi baru 2 yang dijawab. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Mas target kinerja hingga akhir 2021 baik penjualan atau laba bersih. Target kinerja hingga akhir 2021. Silakan dijawab oleh Pak. Iya, oke. Tes kedengeran ya? Ya, oke. Jadi bagaimana proyeksi kita di 2021 ya? Kalau di sisi profit before tax kita itu kita canangkan bahwa kita mencapai 71 miliar 890 juta sekian ya. Nah, kalau
operating profit itu adalah 87 miliar ya, itu ya. Nah, jadi operating profit itu adalah kurang lebih 32,93% ya di 2021. Di 2020 kita itu persentasenya minus ya. Jadi perbaikan luar biasa di 2021. Lalu juga kalau dari sisi laba profit before tax ya. Di 2020 itu kita minus dalam sekali ya. Persentase daripada profit before tax to net sales. Nah, profit before tax to net sales di proyeksi 2021 adalah 27,04%. Jadi sangat-sangat menjanjikan perbaikan yang kita lakukan di 2021 ini ya. Dengan top line kita atau net sales kita mau bertumbuh sampai 20% ya versus realisasi di 2020 ya. Jadi Anda bisa bayangkan ya bagaimana beauty personal care industry ini di PT Martina Berto Tbk ini itu prospeknya sangat luar biasa. Terbukti bahwa kita sangat cukup berani itu ya untuk proyeksi kita di 2021 ya. Ya. Oke, ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Brian. Oke. Kita masuk ke pertanyaan keempat masih dari Mas Indra ya Pak ya. Oke. Indra semangat banget. Oke. Mas Indra, saya bacakan pertanyaan terakhir ya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom question and answer. Pertanyaannya yang keempat adalah pemanfaatan belanja modal hingga semester 1 2021 itu berapa dan dialokasikan untuk apa Pak? Jadi rencana untuk pemanfaatan belanja modal hingga semester 1 di 2021 ini berapa dan akan dialokasikan untuk apa? Iya, baik. Jadi rencananya di 2021 ini tes kedengaran cukup baik ya. Jadi capital expenditure itu kita rencanakan, jadi bukan hanya semester 1 nih, ini the whole year 2021 adalah sekitar 14 miliar ya. Nah, 14 miliar itu ada macam-macam ya. Ada mesin, ada IT, ada peralatan pabrik, peralatan lab. Ini kan sangat-sangat penting ya. Main business kita ya produksi itu sangat penting. Lab yang menunjang daripada inovasi produk kita juga sangat penting. Jadi kurang lebih adalah capital expenditure itu ada di sekitar itu ya, di manufacturing, lalu di lab ya, mesin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau semester pertama memang capital expenditure kita belum ya masih cukup jauh lah ke 14M. Tapi nanti di semester 2 nih. Jadi tunggu tanggal mainnya di semester 2 nih, ya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Brian. Ya. Dan Pak Indra, hopefully terjawab ya 4 pertanyaan yang sudah di-feedback langsung oleh Bapak Brian dan juga Bapak Kilala. Dan selanjutnya ini yang saya akan bacakan masih anonimus nih. Untuk rekan-rekan media yang berikutnya mohon berkenan untuk menuliskan nama dan dari media mana. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, apakah strategi multi distributor cukup menjanjikan pertumbuhan bisnis 2021? Bukankah biasanya menunjuk sole distributor? Oke, ya baik, Pak Kilala mau. Oh, saya aja langsung ya. Oke, jadi begini ya, landscape daripada bisnis prinsipal itu biasa dengan multi distributor. Nah, memang kita adalah biasa dengan sole distributor. Nah, ini terbukti bahwa yang namanya sole distributor dimanapun di Indonesia ya selain ada kekuatan pasti ada kelemahan gitu ya. Nah, kita menunjuk daripada non sole distributor yang biasa dengan kita karena ada banyak hal yang dia memang lebih expert gitu ya. Ini kan biasa di dalam semua distribution bisnis kan gitu ya. Sedangkan sole distributor kita dia akan spesialisasi di beberapa channel yang dia udah sangat-sangat luar biasa. Di distributor lain yang tadi disampaikan oleh Pak Kilala seperti Tiga Raksa
Satria itu adalah di modern trade channel, ya, di key account channel. Nah, ini memang dia sangat spesialisasi di situ, ya. Lalu ada distributor yang namanya Pentavalent tuh, itu channel pharma, memang jagonya adalah di situ. Nah, ke depan itu kita akan pick juga beberapa distributor, ya, sebab peluang bisnis ini masih sangat banyak gitu, channel-channel baru, ya, area-area baru yang memang belum tergarap gitu. Jadi kenapa kita sangat optimis dengan strategi multi distributor, beberapa distributor, dan juga dari sisi resiko, ya, dari sisi resiko manajemen ini kan biasa kalau resiko manajemen kita tidak menaruh uang kita di satu keranjang gitu, di berbagai macam keranjang gitu, ya, di banyak keranjang gitu, ya. Jadi kita sangat optimis, ya, strategi multi distributor ini bisa sangat berjalan. Ada banyak juga prinsip-prinsip lain itu menjalankan multi distributor, dan itu nyatanya bisa berhasil semua gitu. Iya. Mau tambahin? Baik rekan-rekan, saya hanya mau tambahin juga bahwa sekarang ini memang dengan seiringnya perkembangan zaman, memang juga berkembang juga ekonomi Indonesia yang luar biasa. Bahkan bukan hanya kota-kota besar, tetapi juga kota-kota secondary sama third city, ya, bahkan, dan memang pergerakannya juga untuk terutama modern trade outlet ini memang pergerakannya masuk ke kota-kota ketiga gitu, ya, sampai ke pelosok-pelosok dari ujung Aceh sampai ujung Papua. Nah, terkait juga menangani ini, maka kalau dulu kita cuman single distributor itu nggak sanggup gitu, dengan pergerakan daripada Indomart, Alfamart, ya, yang cukup agresif terutama ke daerah-daerah tingkat 3 gitu, kemudian juga ke daerah timur gitu, ya. Jadi memang saat ini nggak bisa sendiri-sendiri lagi, tetapi kita harus juga berkolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa memaksimalkan potensi daripada distribusi kita. Jadi memang bukan mengesampingkan juga sister company kita, tetapi kita juga justru akan growing juga di situ dengan channel-channel yang memang sudah mereka kuat gitu, ya, situnya. Jadi memang akan specializing. Jadi untuk GT siapa, untuk MT siapa, untuk local MT siapa, untuk farmasi siapa. Jadi memang akan lebih fokus kita mendrive sales-nya untuk pemerataan distribusinya. Ini tuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Brian dan Bapak Clara. Terjawab sudah untuk pertanyaan dari Indonesia tadi. Kemudian terjawab, ya, bahwa memang dengan multi ini kan harapan besar untuk semakin luasnya produk-produk kita dan kita masuk ke penanya yang berikutnya, Pak Mas dari investcom.id. Oke. Iya. Yang pertama adalah, boleh dipaparkan target kontribusi dan pertumbuhan dari produk herbal, skincare, haircare di 2021. Dan apakah produk tadi bisa menutup penurunan pada produk makeup akibat dampak pandemi? Dari investor ID. Pertanyaannya saya ulang, ya, Pak. Boleh dipaparkan terkait target kontribusi dan pertumbuhan dari produk herbal, skincare, haircare di 2021, dan apakah produk tadi itu bisa menutup penurunan yang terjadi pada produk makeup akibat dampak pandemi? Oleh Pak Jos. Ini, Pak. Oh, oke. Ya, pegang aja gitu. Oke, selamat siang rekan wartawan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Berapa sih target kontribusi? Gini, cukup jelas ya suara saya. Berapa target kontribusi pertumbuhan daripada produk herbal, skincare, dan haircare di tahun 2021? Oke. Untuk herbal sendiri kita memang mentargetkan yang cukup optimis. Ini bukan pertumbuhan, karena herbal itu
bisa kita katakan Garto Imun itu adalah produk kita yang efektif baru keluar di tahun 2021. Ya, jadi kami mentargetkan herbal ini bisa rata di jumlah outletnya Pentavalen, yaitu sekitar 6.000 apotek, ya, dengan nilai value sekitar 3-5 miliar ya untuk tahun ini kita harapkan, ditambah dengan produk-produk baru yang tadi Pak Kila sudah sebutkan juga. Kemudian untuk skincare-nya, skincare memang kita optimis tahun ini kita bisa bertumbuh. Sebagai gambaran aja di skincare itu di Juli kita bisa mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan terhadap rata-rata semester 1 tahun 2021 ya. Di mana pada bulan Juli ini kami cukup agresif di marketing campaign ya kan, melalui saluran sosial media seperti yang disebutkan oleh Pak Brian, sehingga skincare kita itu salah satunya bisa tumbuh hampir 68% ya, bahkan ya di salah satu minimarket yang sudah kita kenal ya, minimarket yang berwarna merah itu. Nah itu buah daripada fokus kami di skincare. Kemudian di hair care ini lebih fantastis lagi. Tadi kan disebutkan bahwa perubahan perilaku ini salah satunya adalah perilaku belanja konsumen yang sekarang beralih ke online, di mana pertumbuhan online shopping itu sangat tinggi ya. Ini juga bisa kita raih ya. Jadi Martin MBTO ini tidak ketinggalan. Hair care kami itu salah satu produknya di Juli kita mengalami pertumbuhan 1.600% bahkan ya di salah satu produk hair care kita, di mana kita fokus di situ. Ini untuk saluran online kita ya. Di saluran offline sendiri juga mengalami pertumbuhan juga sekitar 60%. Karena online kita offline kita kan memang lebih masif ya. Tapi di online yang rame-rame korporasi sekarang sedang masif di sana, kita juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, itu 1.600%. Ya, jadi saya rasa itu yang untuk jawaban 3 pertanyaan tadi. Ya, cukup. Terima kasih. Masih dari investor.id, pertanyaan yang kedua adalah berapa target kontribusi penjualan melalui jalur digital tahun ini, dan bagaimana perbandingannya dengan jalur distribusi tradisional? Target kontribusi penjualan melalui jalur digital di tahun ini, kemudian perbandingannya dengan jalur distribusi tradisional bagaimana? Terima kasih, saya coba jawab kembali. Kontribusi ya. Kontribusi penjualan online kita itu kalau tahun lalu itu masih sangat kecil ya. Tahun ini kita mungkin akan mencoba bisa berkontribusi sekitar 7% lah ya terhadap total penjualan Martina Berto MBTO. Itu bukan sebuah hal yang mustahil ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa effort kita di marketing kita bisa lihat membuahkan hasil, dan saya rasa untuk kontribusi 7% di online itu bisa kita capai di tahun 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Pak Masud dari investor.id, hopefully sudah terjawab 2 pertanyaannya. Kita berlanjut lagi ke liputan6.com. Ada Ibu Melani. Izin bertanya, bagaimana kontribusi penjualan melalui distribusi online pada 2021? Berapa tingkat pertumbuhannya dibandingkan 2020? Kemudian berapa belanja modal yang disiapkan, dan realisasi belanja modalnya bagaimana?
Balik lagi. Ini nggak ada 1, 2, 3 tapi banyak loh. Untuk mungkin kalau yang kontribusi penjualan melalui online sudah terjawab tadi itu karena sudah ditanyakan juga oleh Pak Masud dari investor.id. Kemudian untuk tingkat pertumbuhan juga tadi sudah disampaikan ya 7% ya kalau saya salah ya untuk online ya. Kontribusi yang 7%. Kalau pertumbuhannya tadi sudah disampaikan ya Pak ya, Pak Kilala sudah sampaikan. Ya. Kemudian untuk berapa belanja modal yang disiapkan? Ya, kalau mengenai capital expenditure itu kan udah saya sampaikan tadi sekitar 14 miliar. Tapi 14 miliar itu adalah secara corporate ya, untuk di 2021 ya. Dan di dalamnya itu banyak manufacturing facilities kita dan lab gitu. Jadi nggak tentunya bukan untuk marketing dan sales tadi. Kalau sales online itu kan adalah marketing dan sales ya. Jadi kalau belanja modal adalah kita lihat adalah secara corporate satu company untuk apa aja tuh belanja modal. Adalah untuk lab, untuk manufacturing facilities, ada IT ya. Itu semua 14 miliar di full year 2021. Realisasinya di semester pertama memang kita belum banyak, tapi nanti di semester kedua ini ya, sehingga nanti tutup tahun bisa plus minus 14 miliar. Ya. Dan 14 miliar ya untuk masa depan kita dan juga pasti untuk membantu daripada pencapaian bisnis kita di 2021. Ya. Terima kasih Pak Brian. Baik, masih dari Mbak Melani liputan6.com. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana strategi hadapi perusahaan lokal baru yang masuk ke bisnis skincare dan kosmetik yang sedang marak. Ini pertanyaan terakhir dari Melani liputan6.com Pak. Bagaimana strategi hadapi perusahaan lokal baru yang masuk ke bisnis skincare dan kosmetik Pak? Ya, boleh. Ini lagi marak. Silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Bu Melani ya. Memang untuk independent brands itu memang lagi banyak ya. Trennya adalah tidak punya pabrik, tidak punya R&D, tetapi bisa punya brand gitu ya. Itu memang trennya demikian, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Ini semua terjadi karena the freedom of e-commerce gitu ya. Jadi semua orang bisa terhubung, bisa dagang dengan menggunakan teknologi gitu. Ya, memang strategi kita sejak mungkin 3 tahun lalu ya, kita punya yang namanya Sedevindo. PT Sedevindo ini dari dulu sudah 40-an tahun ya, bergerak di bidang maklon kosmetik. Nah, sejak 4 tahun ke belakang, kita memang giat-giat sekali untuk mendorong pertumbuhan kosmetika independen. Nah, saat ini Sedevindo sendiri itu mengkontrol kurang lebih 75% dari produksi independent brands. Jadi ada merek-merek artis-artis itu banyak di kita, di Sedevindo. Kemudian merek-merek independen yang lagi hits juga banyak juga di Sedevindo kita buatkan. Nah, jadi strategi kita adalah kita harus merangkul gitu ya pemain-pemain baru gitu ya. Untuk sama-sama kita memajukan industri kosmetik gitu. Barangkali kita bisa juga jadi partner juga dengan mereka gitu. Jadi strateginya satu kata aja, merangkul mereka. Nah, the more is the merrier. Dalam arti semakin banyak pemain kosmetik asalkan buatnya di Martha Tilaar Group atau di Martina Berto, nggak apa-apa juga. Karena in a way itu juga kita kebagian juga target market itu atau segmen pasar itu gitu ya. Jadi sebagai catatan aja, Sedevindo itu melayani bukan hanya independent brand, tetapi juga melayani juga perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever, beberapa SKU-nya di kita. Kemudian juga ada New Skin juga ada di kita juga. Bahkan untuk Latin Amerika, New Skin dan juga New Zealand dan ASEAN itu produksi dari kami, beberapa SKU-nya. Kemudian dan beberapa merek-merek terkenal lainnya ya yang berkolaborasi di kami. Jadi memang banyak sekali memang masuk ke dalam segmen kosmetik dan skincare karena memang pasarnya yang cukup besar ya.
Oleh karena itu banyak sekali orang mau masuk ke sini. Tapi buat kita, the more the merrier, kita punya platform teknologi, kita punya formula, kita punya pengalaman, kita punya mesinnya, bekerja sama is okay, bagaimana kita berkolaborasi yang saling menguntungkan. Gitu. Ini itu. Iya. Ya, tes kedengeran ya? Ya, jadi kenapa kita melakukan divestasi aset? Itu adalah jelas bahwa aset itu sangat-sangat tidak produktif. Jadi untuk apa kita pertahankan ya? Apa udah ketahuan bahwa hasil daripada penjualan itu angkanya berapa gitu ya? Nah, jadi bayangkan kalau itu kita tidak lakukan penjualan, itu susah juga untuk menghasilkan angka sebesar itu, gitu ya. Jadi jauh lebih baik kita oh tes. Maaf Pak, suaranya nggak. Oh, Kita ulang. iya. Diulang lagi waktu ada pertanyaan. Oh, oke. Silakan Pak Brian ditanggapi Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi di dalam masa pandemi yang seperti ini udah jelas bahwa setiap perusahaan itu harus melihat mana yang produktif, mana yang tidak produktif. Ya. Kalau yang tidak produktif, ya udah jelas itu cash is the king di zaman-zaman yang seperti ini. Ini biasa ya. Rumusnya kalau di dalam pandemi yang seperti ini ada dalam tanda kutip economic crisis satu negara gitu ya. Jadi udah jelas aset yang nggak produktif ya lebih baik kita cash in gitu ya. Ya cash in udah jelas pasti membantu juga di dalam. Nah, terus kalau ditanyakan lagi bahwa mana lagi aset yang mau dijual. Jadi begini, kita ini business operation-nya adalah bukan perusahaan yang dalam tanda kutip tukang menjual aset, bukan itu ya. Bisnis kita adalah bukan seperti itu. Jadi aset nggak produktif udah pasti kita jual. Aset lain yang sangat produktif ya jelas kita pertahankan ya. Dan bisa dibuktikan di dalam financial ratios kita bagaimana produktivitas daripada aset yang menghasilkan daripada sales kita udah jelas itu nggak akan kita jual gitu. Tapi kalau nggak bisa menghasilkan sales yang besar ya udah pasti lebih baik kita cash in ya kan. Bayangkan nilainya tuh kan bisa kelihatan tuh ya kan. Apa iya aset yang sebesar itu bisa menghasilkan angka yang udah ketahuan di pasar kan enggak ya, jauh lebih baik kita cash in ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi ya Pak? Pertanyaan yang kedua adalah BPO dan apa saja faktor yang mendukung kerja tersebut? Baik, jadi kalau semester pertama ini kan Anda bisa lihat nanti ya di dalam laporan
keuangan yang semester pertama gitu ya. Ini yang saya mau terangkan bahwa di kuartal pertama dan semester pertama ini masih banyak pembenahan dari kita ini ya. Nah, ini akan genjot habis-habisan dalam tanda kutip itu ada di semester 2 ya. Jadi kenapa di semester 2 kita itu yang sudah saya terangkan kenapa kita sangat promising di semester 2 ini ya. Jadi kalau semester pertama ini dalam tanda kutip belum terlalu promising ya karena masih banyak luar biasa pembenahan di dalam. Nah, begitu pembenahan ini beres, semester kedua kita bisa sangat lari jauh lebih kencang ya daripada semester pertama. Sehingga proyeksi-proyeksi yang saya sampaikan tadi di 2021 ini sangat jauh lebih baik daripada direalisasi di 2020 gitu. Ya, terima kasih. Ya, thank you Pak Brian. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana proyeksi bisnis MBTO hingga akhir tahun nanti? Oke. Dan apa saja yang menjadi katalis positif? Oke, ya. Silakan Pak. Ya baik. Jadi kalau proyeksi di 2021, saya terangkan kembali nggak apa-apa ya. Dari segi operating profit kita mau mencapai laba yaitu 87 miliar ya. Lalu earning before interest depreciation kita itu adalah 112 miliar ya. Di mana 2020 itu minusnya cukup dalam. Lalu profit before tax kita ya itu 71 miliar di mana 2020 adalah minus 189 miliar. Lalu rasio-rasionya itu adalah jauh lebih baik di 2021 dibanding 2020 ya. Nah, maaf. Katalis kunci poin. Oke. Ya, oke. Jadi udah saya terangkan juga bahwa untuk mencapai itu tadi ya, adalah ada banyak perbaikan strategi di 2021 ya. Antara lain adalah bagaimana supply chain kita. Bagaimana bagaimana perbaikan daripada cash flow kita ya. Bagaimana juga kita menjalin jauh lebih bagus adalah kepercayaan kepada bank kita ya. Dengan kita juga membayar daripada kewajiban-kewajiban kita. Ini kita dalam berbisnis ini adalah kita dalam berbisnis ini adalah kita selalu menghormati daripada pihak ketiga kita ya itu udah pastilah itu adalah salah satunya adalah bank ya dan itu kewajiban-kewajiban kita ya harus kita bereskan sehingga pihak ketiga manapun makin percaya kepada kita dari satu waktu ke tahun-tahun berikutnya ya. Lalu juga adalah bagaimana kita mempertahankan daripada bisnis unit kita kinerja-kinerjanya melalui PT Sedevindo, melalui Martatil Arshop ya. Lalu strategi 2021 itu adalah menjadi kunci ya bagaimana kita bisa mencapai daripada laba kita, bagaimana kita mencapai daripada top line kita yang kita proyeksikan untuk 2021 versus 2020 ya itu. Masih ada satu lagi ya Pak dari Mbak Ina Elvira Marian Kontak. Pertanyaan yang terakhir, berapa porsi segmen herbal terhadap total penjualan saat ini Pak? Dan bagaimana proyeksinya hingga akhir tahun nanti? Sedikit tadi bocorannya sebenarnya udah disampaikan sama Pak Jos ya. Mau didetailkan lagi mungkin? Iya. Silakan Pak. Terkait di segmen herbal yang sangat seksi ini Pak. Pertanyaan yang terakhir adalah berapa porsi segmen herbal terhadap total penjualan saat ini dan bagaimana proyeksinya hingga akhir tahun nanti. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi udah sempat ada yang bertanya dan saya jawab
Untuk herbal sendiri kira-kira sampai di tahun pertama kita akan targetkan sekitar 5 miliaran ya. Itu untuk imunku terutama di produk imunku. Kira-kira kalau kontribusinya berapa terhadap total MBTO? Kalau total MBTO untuk untuk segmen herbal yang kita jalanin melalui distributor Pentavalent, itu kontribusinya mungkin sekitar 5% daripada total MBTO ya. Karena kita kan tahu bahwa channel untuk produk herbal adalah apotek toko obat. That's why MBTO menunjuk distributor yang memang ahli di channel farma. Nggak mungkin herbal itu dijual di toko kosmetik ya. Maka itu kira-kira nanti kontribusinya sekitar 5% lah terhadap total MBTO. Tapi main produk kita skincare, haircare itu akan masih tetap menjadi kontributor utamanya daripada MBTO. Bagaimana dengan key account atau modern trade? Modern trade akan ada juga masuk juga di sana untuk herbal kita. Ya kita tahu kalau key account kemudian lokal modern trade juga merupakan outlet yang menjadi target juga penetrasi daripada produk herbal MBTO. Nah, untuk melakukan itu, maka MBTO menunjuk tadi sudah disampaikan oleh Pak Brian dan Pak Kilala bahwa MBTO menunjuk 3 rasa satria ya yang memang ahlinya di modern trade. Dan 3 rasa satria juga sangat yakin dengan prospek produk-produk MBTO ya kan, maka itu terjadilah kerjasama tersebut. Tentunya kalau tidak ada optimisme yang sama dari kedua belah pihak, kerjasama tersebut tidak akan terjadi. Ya, maka untuk kedepannya saya yakin prospek perseroan masih akan tetap baik ya kan, akan bisa mencapai sesuai yang disampaikan oleh Bapak Brian Tilaar tadi. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Sudah terjawab semua ya, 1 sampai 4 pertanyaannya. Dan saya lihat di question and answer kami, di kolom question and answer sudah kosong, berarti sudah terjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Terima kasih untuk antusiasnya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan mengakhiri acara Public Expose rapat umum pemegang saham. Mungkin nanti Manajemen PDK 2020 dengan closing statement yang akan langsung disampaikan oleh Direktur Utama dari PDK Bapak Brian. Iya, kembali terima kasih luar biasa kepada rekan-rekan media semua yang sudah menyempatkan waktu hadir di acara ini. Jadi saya bersama rekan-rekan direksi yang lain, ada Pak Kilala Tilaar, ada Pak Josh Irvin, itu mengucapkan banyak terima kasih. Dan tentunya kami mohon dukungan dan juga doa rekan-rekan media semua. Jadi karya-karya kita yang kita lakukan dengan niat baik, dengan tulus, di kinerja 2021 ini kami mohon doanya dengan kerja keras kita semua tentunya di dalam dengan doa kita maka bisa tercapai di 2021 sehingga bisa memberikan banyak manfaat, banyak berkat kepada satu Indonesia kita ini ya. Jadi kiranya Tuhan Yang Maha Kasih dan Penyayang memberkati kita semua. Salam sehat untuk Anda semua rekan-rekan media yang kami hormati, kami muliakan, dan tentunya pasti kami cintai. Ya, sekian dan terima kasih. Terima kasih.